Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Yuda Saputra, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model problem-based learning pada materi memaknai peraturan perundang-undangan nasional di unit kerja saya SMP Negeri 1 Todanan sebagai uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Saya Karen Nurja Pelisila bersama teman-teman siap mendukung Pak Ardian dalam uji kinerja hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Gerak pada kamera putih, hormat gerak. Gerak. Baik, terima kasih Karen. Afik, silakan masuk. Fungsi Pancasila apa salah satunya? Dasar negara, silakan. Karen, fungsi Undang-Undang Dasar? Sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar. Ya, bagus. Riki, Undang-Undang Dasar Riki disahkan ketika tanggal berapa ya? 18 Agustus. Bagus, luar biasa. Nurul sekarang. Undang-Undang Dasar disahkannya oleh lembaga apa ya atau badan apa ya? PPKI. Bagus, Nurul, silahkan masuk. Alabib, mana alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar? Menentang penjajahan, luar biasa. Duduk. Siti. Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, yang lain silahkan masuk anak dengan tertib ya. Ya, laki-laki dulu. Waalaikumsalam. Yang perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semua? Alhamdulillah anak-anak. Sebagai ungkapan rasa syukur, kemudian agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Zaki bisa memimpin. Doa mulai. Baik, terima kasih Zaki. Dengan berdoa anak-anak, semoga setiap langkah kita dalam kehidupan di bumi ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini Bapak presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah anak-anak ya. Pokoknya Bapak doakan selalu kelas 8G ini senantiasa diberikan kesehatan, kemudian jiwanya selalu semangat dan hatinya selalu berbahagia ya. Agar lebih semangat lagi anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Alinza mana? Bisa memimpin? Baik, yang lainnya bisa berdiri anak-anak. Sikap sempurna, tangan di samping, pandangan ke depan, bisa melihat layar, kemudian badan yang tegak ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Baik, luar biasa sekali tadi kalian semangatnya anak-anak. Tadi kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kira-kira kalian bisa memaknai apa dari lagu tersebut misalnya? Tadi misalnya ada lirik apa ya? Maju tak gentar, membela yang
Benar anak-anak ya, membela yang benar. Ini nanti sedikit bisa kita hubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang peraturan perundang-undangan anak-anak, tentang lingkup hukum seperti itu ya. Hukum kan tentang membela kebenaran. Kemudian kalian sebagai generasi muda, Bapak harapkan juga bisa membela kebenaran ya dalam kehidupan ini. Kemudian ada lirik apa lagi misalnya? Bergerak, bergerak, serentak, serentak, majulah, majulah, menang. Lagi, majulah, majulah, menang, anak-anak. Menang. Kalau dulu ketika zaman penjajahan kan kita menang melawan para penjajah anak-anak ya. Sekarang sudah merdeka, sudah eranya modern. Apa nih arti menang misalnya? Misalnya kalian sebagai generasi muda, sebagai peserta didik, sebagai siswa, misalnya menang melawan apa? Ayo. Hah? Kebodohan, luar biasa sekali. Menang melawan rasa apa lagi? Rasa malas, betul anak-anak. Kalau ingin menang dalam hidup ini, ingin sukses ya, dalam artian sukses, harus melawan rasa malas tersebut. Harus ditingkatkan semangatnya ya, harus ditunjukkan tanggung jawab dan semangatnya seperti itu ya. Ingin menang semua kan? Ingin sukses semua kan? Ya, berarti nanti ketika pembelajaran hari ini harus ditunjukkan semangat kalian dengan besar ya anak ya. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian di pembelajaran PPKN pagi hari ini anak-anak. Sudah siap belajar semua hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, coba Bapak ingin lihat buku dan alat tulis sudah di meja semua. Ya, bagus. Buku paket membawa? LKS? Buku catatan? Undang-undang dasar? Luar biasa. Kemudian alat tulis dan buku sudah membawa. Sekarang kebersihan kelasnya bagaimana ya? Tadi pagi sudah piket anak-anak? Bapak cek ini. Masih ada sampah? Bisa diambil, dibuang ke luar, Dek. Itu juga. Ya, sudah hampir bersih, tapi masih ada sampah 1-2 ya. Sebelah sini bersih. Laci anak-anak dicek lacinya. Barangkali ada sampah yang tersisa. Pokoknya dijaga selalu kebersihan kelas kalian anak-anak. Kalau bersih kan nyaman buat belajar, kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti itu ya. Sekarang seragamnya sudah rapi semua. Tidak ada baju yang belepotan ya. Ya, ada sih, sudah dipakai semua. Luar biasa. Tepuk tangan buat 8G dulu deh. Kita punya slogan kelas PPKN ya, masih ingat anak-anak? Coba kita serukan biar semakin semangat. Kelas PPKN. Kami generasi yang siap berprestasi menjadi kebanggaan negeri. Kemudian siapa kita? Sekali lagi. We are a good citizen of wonderful Indonesia. Kita semua adalah warga negara yang baik dari Indonesia yang luar biasa. Ya, kita masih melanjutkan bab 3 anak tentang memaknai peraturan perundang-undangan nasional. Nanti kita belajar jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional anak-anak. Kemudian kita juga belajar mengenai asas-asas muatan peraturan perundang-undangan. Kita juga belajar mengenai lembaga-lembaga yang menyusun dari peraturan perundang-undangan nasional tersebut ya. Bapak bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak melalui kegiatan pembelajaran kooperatif dengan kerjasama seperti itu ya, dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang didukung dengan aktivitas ceramah singkat, pengamatan media. Nanti kita akan menyimak banyak video, banyak gambar, literasi, dan diskusi. Peserta didik atau kalian semua nantinya diharapkan dapat yang pertama menganalisis jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional anak-anak. Yang kedua mengidentifikasi asas-asas muatan peraturan perundang-undangan nasional ya. Yang ketiga ini yang tingkat tinggi anak-anak, yang tingkat taksonomi belumnya tuh C5 atau sangat hot, sangat berpikir tingkat tinggi ya, yaitu memberikan kritik terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan nasional. Nanti Bapak sajikan kepada kalian berbagai macam peraturan real di Indonesia ini untuk kalian diskusikan, dan Bapak minta kalian untuk mengkritisi peraturan tersebut ya. Yang keempat sama yang kelima ini berhubungan dengan aspek keterampilan.
yaitu menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan sistematis. Yang kelima, menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan lancar, bahasa yang baik, dan percaya diri. Anak-anak. Selanjutnya, ada 3 aspek yang menjadi penilaian, masih ingat selalu ya anak-anak ya. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan. Sikap dulu, sikapnya pokoknya selama pembelajaran berlangsung ini dari awal sampai akhir, Bapak selalu observasi ya, tanggung jawab kalian, sopan santun, kerjasama, kekompakan, banyak anak-anak. Yang kedua, pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Bapak sampaikan link untuk kalian evaluasi atau post test seperti itu melalui aplikasi Google Form. Semoga hasilnya memuaskan ya. Jadi kalau ingin hasilnya memuaskan, nanti dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, teliti, maksimal. Yang ketiga, aspek keterampilan. Tadi anak-anak ya, hasil LKPD dan presentasi di depan akan Bapak nilai. Semoga ketiga aspek ini hasilnya bisa memuaskan semuanya ya. Ya, siap? Ya, siap untuk belajar hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi minggu lalu, Bapak telah membagikan sebuah link di grup WA kelas 8G. Silakan dilihat anak-anak. Silakan dibuka dulu. Baik, Bapak punya sebuah soal ini anak-anak. Jelaskan alasan diperlukannya tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia atau nasional anak-anak. Silakan kalian tuangkan opini kalian, pendapat kalian. Minggu lalu kita sudah belajar, jangan sampai lupa. Kita refresh kembali. Diketik di Mentimeter tersebut ya. Wow, sudah ada yang mengirim ini. Baik, sudah banyak jawaban kalian yang sudah terkirim anak-anak. Ini ya. Minggu lalu kalian membuat sebuah proyek anak-anak. Membuat apa ini kalian minggu lalu? Membuat sebuah piramida tentang hierarki atau tata urutan dari peraturan perundang-undangan nasional ya. Mengapa sih anak-anak peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia itu disusun ya dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah seperti itu ya. Ada tingkatannya, mengapa sih? Nah ini, kita cek jawaban kalian ya. Indonesia adalah negara hukum. Betul anak-anak? Betul ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa? Pasal 1 ayat 3 ya. Kemudian mana lagi nih? Undang-Undang Dasar memuat hal-hal pokok saja. Betul? Betul anak-anak. Ini Undang-Undang Dasar yang mana merupakan tingkat tertinggi dari peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia anak-anak. Ini hanya memuat pokok-pokoknya saja ya. Tidak mungkin semua aturan di negeri ini diatur dalam buku kecil seperti ini ya. Jadi peraturan-peraturan lainnya itu diatur dalam peraturan jenis yang lainnya anak-anak ya. Peraturan tidak hanya ada satu, betul anak-anak, Indonesia negara hukum. Tidak mungkin semuanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar saja, sehingga harus ada peraturan-peraturan lain yang menyertai Undang-Undang Dasar ini ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang paling besar anak-anak. Indonesia banyak lembaga. Siapa tuh kira-kira yang menjawab? Betul atau salah kira-kira? Betul anak-anak. Indonesia tuh banyak lembaga negaranya ya. Lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif anak-anak. Yang mana setiap lembaga itu biasanya memiliki produk perundang-undangannya masing-masing ya. Bapak tertarik sekali dengan ini anak-anak. Agar peraturan itu tidak tumpang tindih anak-anak. Ya, karena peraturan di Indonesia itu banyak sekali. Agar tidak tumpang tindih ya, mana dulu yang harus dilaksanakan. Agar tidak tumpang tindih, maka dibuat sebuah tata urutannya ya anak-anak. Dari tertinggi ke terendah ya. Baik. Kalian luar biasa sekali. Berarti materi minggu lalu benar-benar sudah menguasai anak-anak. Jadi kita bisa melanjutkan ke materi minggu ini ya. Tepuk tangan buat 8G dong. Pinter-pinter kalian itu. Kira-kira anak-anak manfaat dari mempelajari materi kita hari ini mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa ya? Ya tadi sesuai slogan kita anak-anak, kita bisa menjadi warga negara yang
baik, bisa menjadi warga negara yang taat hukum, seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan dalam tingkatan materi dalam pembelajaran di sekolah itu anak-anak itu sangat berkaitan ya, tingkatannya jelas. Kalau dari kelas 7 kalian belajar tentang norma dan norma hukum. Kemudian di kelas 8 ini kalian belajar mengenai ini peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian di kelas 9 nantinya juga bersambungan ya. Di kelas 9 ada materi tentang bentuk kedaulatan negara. Nanti kalian belajar lembaga-lembaga negara di sana. Di SMA, SMK, nanti ada materi tentang sistem hukum dan peradilan. Ya, jadi bertingkat terus. Kalau kalian tidak paham materi ini, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, nanti akan berdampak juga tidak paham di materi-materi tingkat selanjutnya, seperti itu. Baik, sekarang Bapak tayangkan sebuah video anak-anak. Ada 2 macam video, disimak dengan baik. Nanti setelah kalian menyimak video tersebut, Bapak harap kalian muncul rasa ingin tahunya, bisa memunculkan sebuah pertanyaan, nanti untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini tidak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilapori, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kaya di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Bapak rasa cukup? Kita lanjut ke video yang kedua anak-anak. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Diharapkan pemekaran ini mendorong dan meningkatkan pembangunan di bumi Papua. Pengesahan menjadi angin segar bagi masyarakat asli Papua karena pemekaran akan menjadi modal utama untuk membuka lapangan kerja baru. Diharapkan pemekaran dapat menyerap 80% pekerja dari orang asli Papua. Selain tenaga kerja, pemekaran juga bertujuan menarik investasi ke bumi Papua. Pengesahan pemekaran wilayah di Papua menegaskan bahwa pemerintah serius dalam membangun Papua dengan memberikan otonomi khusus pemekaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi wilayah. Pemekaran wilayah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan DPR. Fokus pemekaran untuk mensejahterakan rakyat. Tentu saja DPR ya terus melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan dari undang-undang ini di lapangan. Namun memang harapannya, keinginannya, dan tentu saja cita-cita dari kita semua adalah yaitu tadi yang seperti kami sampaikan, dengan undang-undang ini bisa tentu saja menjamin pemerataan secara ekonomi sosial dengan pembangunan yang ada di Papua dan bisa bermanfaat buat rakyat Papua. Baik, cukup anak-anak. Dari kedua video anak-anak, sekarang siapa yang mau bertanya atau menanggapi video tersebut? Iya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan kamu ya, Dek ya. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahmawati. Saya ingin bertanya terkait video pertama. Indonesia kan negara hukum, Pak. Iya. Banyak peraturan di negara ini. Tapi mengapa masih banyak sekali terjadi pelanggaran dari hukum atau peraturan-peraturan tersebut? Luar biasa, berbobot sekali. Beri tepuk tangan buat Anggita. Anggita bertanya, anak-anak. Indonesia negara hukum, tentu dibuat peraturan perundang-undangan, tapi mengapa dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran di sana-sini? Sebelum pertanyaan selanjutnya deh, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Anggita tadi? 1, 2, wah 3 yang mau menjawab. Siapa dulu ya? Coba lagi dulu deh, sebutkan nama dan jawaban kamu. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaki Santova. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Anggita. Karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik. Nurul, nama dan jawaban. Perkenalkan, nama saya Nurul Masyaro. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kita. Menurut saya bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dan sebagian masyarakat di Indonesia. Terjadinya pelanggaran mengenai peraturan perundang-undangan bisa terjadi karena rendahnya pendidikan. Apakah betul? Ya betul anak-anak. Ya. Satu lagi tadi siapa? Afik. Sebutkan nama dan jawaban. Perkenalkan, nama saya Afik Maulana Yusuf Pratama. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kita. Menurut saya bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi Sosialisasi terhadap apa, Dek? dari pemerintah terkait berbagai macam peraturan perundang-undang Wow, luar yang biasa sekali. ada. Ya. Tepuk tangan buat ketiga teman kalian yang hebat, anak-anak. Baik,
Tadi jawaban dari Zaki adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat. Jawaban dari Nurul adalah kurangnya pendidikan, ya rendahnya pendidikan. Jawaban dari Afik adalah ini dari segi pemerintahnya, malahan dari segi yang menciptakan peraturannya, karena kurang sosialisasi. Betul anak-anak, ketiga jawaban tadi ya, bisa terjadi itu banyak faktor ya kayak gitu. Luar biasa. Sekarang kalau pertanyaan, siapa lagi pertanyaan? Ricky, ada lagi anak-anak? Atau menanggapi? Alin ya, sebutkan nama dan pertanyaan atau tanggapannya Ricky. Perkenalkan, nama saya Riki Ati Saputro. Saya ingin bertanya terkait video pertama. Ya. Selain menciptakan ketentraman, apalagi fungsi lain dari adanya hukum atau peraturan perundang-undangan? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Anak. Selain menciptakan ketentraman di masyarakat, apalagi sih sebenarnya fungsi adanya peraturan perundang-undangan atau fungsi dari hukum seperti itu ya? Ya, Alin mau apa ini? Pertanyaan atau tanggapan? Perkenalkan, nama saya Alinza Adiana. Saya akan menanggapi video kedua. Setelah melihat video kedua, saya jadi tahu bahwa peraturan tidak hanya larangan. Ya, tepuk tangan buat Alinza. Ya, tadi anak-anak ya. Video yang kedua ini tadi video tentang apa sih? Anak-anak, video DPR meresmikan 3 provinsi baru, anak-anak ya. Betul. Alinza setelah menyimak video yang kedua jadi tahu bahwa peraturan itu sebenarnya tidak hanya berupa larangan-larangan saja ya. Ya. Tapi juga bisa memuat tentang ketentuan-ketentuan, misalnya ketentuan tadi itu. Berisi larangan-larangan saja. Misalnya peraturan yang kalian kenal selama ini itu apa, anak-anak? Peraturan apa? Lalu lintas, ya, tidak boleh berkendara jika tidak memiliki SIM, tidak boleh berkendara jika tidak memakai helm, tidak boleh berkendara jika kendaraannya tidak layak atau standar jalan ya, anak-anak ya. Pertanyaannya dari Ricky, bagus sekali. Kita simpan nanti ya, fungsi lain dari peraturan perundang-undangan, anak-anak. Sekarang yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian, anak-anak, bagaimana sih memaknai dari peraturan perundang-undangan nasional itu sesuai bab 3 ya, sesuai judul bab 3 anak-anak. Bagaimana sih memaknai peraturan perundang-undangan nasional itu anak-anak? Nah, ini yang akan kalian diskusikan nanti dalam pembelajaran hari ini ya. Cara memaknainya berarti ya harus mengenal secara mendalam, mengenal dengan baik peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mengenal siapa yang menyusun, mengenal isi peraturan-peraturan yang ada, mengenal asas-asasnya, dan lain sebagainya anak-anak. Kita akan diskusi nantinya ya. Sekarang Bapak sampaikan materi kita hari ini. Inilah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ya, sudah tahu semua ya di bab 2 sudah kita pelajari dengan rinci bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertinggi anak-anak ya. Sedangkan peraturan-peraturan lain ini menyertai Undang-Undang Dasar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kalian sudah punya semua itu bukunya ya. Di bawahnya ada yang namanya ketetapan MPR, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawahnya lagi anak-anak ada undang-undang, juga ada yang namanya Perpu. Apa itu Perpu? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang sama Perpu ini sama apa enggak ya? Ya, tidak anak-anak, berbeda ya. Tapi kedudukannya sejajar atau kedudukannya itu sama ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah disingkat PP. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden disingkat Perpres. Di bawahnya lagi anak-anak, nah ini yang namanya peraturan daerah atau Perda. Ada Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota. Kalian tinggal di kabupaten atau kota? Kabupaten, berarti Blora ini anak-anak punyanya Perda kabupaten. Seperti itu ya. Pertanyaan dari Bapak anak-anak, Undang-Undang Dasar kan tingkatnya tertinggi ya. Apakah peraturan di bawah Undang-Undang Dasar isinya boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Tidak boleh ya. Isi dari peraturan di bawah Undang-Undang Dasar harus sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar itu anak-anak. Tidak boleh bertentangan, tidak boleh berlawanan ya.
Jika bertentangan atau berlawanan, maka peraturan tersebut harus dicabut atau tidak boleh berlaku seperti itu ya. Biar kalian mudah mempelajarinya anak-anak. Ini yang teratas misalnya peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu biasanya dibuat oleh siapa ya? Kepala sekolah misalnya. Ya, kepala sekolah bersama guru-guru seperti itu. Sedangkan peraturan di bawahnya ini Bapak contohkan adalah peraturan kelas 8G. Boleh nggak kira-kira peraturan 8G bertentangan dengan peraturan sekolah? Tidak boleh ya, tidak boleh bertentangan, harus sesuai anak-anak. Kalau bertentangan ya tidak boleh berlaku. Contohnya peraturan sekolah, kalau hari Senin, hari Selasa kalian mengenakan seragam OSIS. Kemudian kalian 8G ini membuat peraturan sendiri. Senin sama Selasa kita pakai olahraga saja. Boleh nggak? Tidak boleh ya. Paham sekarang? Ya, sekarang kita menjawab pertanyaan dari kita tadi anak-anak mengenai fungsi lain dari peraturan perundang-undangan ya, selain menciptakan ketentraman. Ya, inilah fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibaca bersama-sama yang pertama. Membatasi tingkah laku manusia. Membatasi tingkah laku manusia. Nah, ini mengapakah anak-anak ya? Mengapa tingkah laku manusia, tingkah laku kita itu harus dibatasi sih? Gimana, Dek? Agar tidak berlaku sewenang-wenang. Ya, agar tidak bertindak atau berlaku sewenang-wenang anak-anak. Ya, betul sekali. Yang kedua, Pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara. pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara. Yang ketiga tadi ya, menciptakan suasana yang aman, tertib, tentram, dan harmonis. Yang keempat dan kelima ini sedikit berhubungan anak-anak, disimak baik-baik. Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Memberikan rasa keadilan pastinya ya. Yang kelima, memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Ya. Kalau kalian lihat televisi, lihat sosial media, lihat berita, anak-anak, kalian tahu nggak kasus hukum yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat? Apa misalnya? Kasus apa, Dek? Verdi Sambo ya, betul. Kalau kata Nancy Judge itu polisi tembak polisi ya, anak-anak ya. Nih, hak asasi manusia. Verdi Sambo itu anak-anak merenggut atau merampas hak asasi manusia siapa? Brigadir Yosua, anak. Nah, hak asasi manusia yang apa yang direnggut oleh Sambo itu? Ya, hak hidup, betul sekali anak-anak. Hak hidup itu tadi ya, kalau dalam tingkatan tertinggi itu yang paling utama. Sekarang kita belajar mengenai asas, materi, muatan, peraturan perundang-undangan. Ada 10 asas anak-anak. Ya, dari pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, kekeluargaan, keadilan, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan anak-anak. Bapak tidak mau menjelaskan, tapi Bapak ingin kalian belajar sendiri dengan metode menjodohkan, mencocokkan ya. Coba Bapak bagikan. Bapak telah membagikan 2 jenis kertas ya. Yang pertama kertas berisi asas-asasnya. Yang kedua adalah kertas berisi makna dari asas tersebut. Ya, sekarang tugas kalian mencari pasangan kalian asas dengan makna dari asas tersebut. Silakan berdiri, cari pasangannya. Ya, kalau sudah nanti Bapak cek ke depan. Ada di halaman 56 ya. Ya, betul. Ya, sudah semua anak-anak ya? Sudah semua ya? Sudah ya. Baik. Siapa yang mau maju? Boleh. Pengayoman mau maju? Ya, pengayoman, Dek. Saya akan membacakan asas pengayoman. Bagus sekali. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Ya, tepuk tangan buat Natasha dan Afik. Saya akan membacakan makna dari asas ketertiban dan kepastian hukum. Bagus.
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Ya, memberikan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Tepuk tangan buat Firda dan Karen. Saya akan membacakan asas Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anak, setiap peraturan yang diciptakan harus memperhatikan selalu keberagaman masyarakat di Indonesia, beragaman agamanya, rasnya, sukunya. Sudah Bapak sampaikan materi kita hari ini, sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk duduk berkelompok. Untuk list nama kelompoknya sudah Bapak bagi di grup WA kelas 8G ya. Silakan berkelompok anak-anak. Ya, kelompok yang Bapak bagi tersebut sudah Bapak bagi secara heterogen, kemudian kemampuan akademik yang merata juga ya. Seperti itu anak-anak ya. Ya, silakan kalian buka link yang Bapak bagikan di grup WA. Sudah semua anak-anak? Sudah. Ya. Siapa yang betul 10? Gak ada ya. Yang betul 9 ada? Banyak. Yang betul 8? Betul 7? Baik. Sekarang sudah semakin semangat ya anak-anak ya untuk berdiskusi. Sekarang Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD anak-anak yang harus kalian kerjakan dengan cara berdiskusi kelompok ya. Baik, kalian sudah mendapatkan LKPD tiap kelompok ya. Sekarang Bapak sampaikan petunjuk pengerjaan LKPD berikut. Diskusikan dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, identifikasikan berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan artikel yang guru bagikan. Yang B, nantinya anak setelah kalian mengerjakan LKPD di lembar ini, tuangkan hasil LKPD-nya menjadi sebuah slide presentasi di Canva ya. Dengan ketentuan slide. Slide pertama adalah judul dan nama kelompok. Slide kedua adalah isi peraturan. Slide ketiga adalah asas-asas muatan peraturan yang tadi kita pelajari di halaman 56. Kemudian slide 4 adalah lembaga penyusun peraturan. Dan slide 5 adalah komentar atau tanggapan atau kritikan kalian terhadap peraturan perundang-undangan yang akan kalian dapatkan nantinya ya. Apa yang akan kalian diskusikan adalah contoh real dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Beberapa di antaranya adalah peraturan-peraturan terbaru. Kita buka kartunya nih. Perda Jawa Tengah tentang Provinsi Cerdas Jawa Tengah. Anak-anak punya peraturan daerah mengenai Smart Province. Nah ini yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat ya. PP, Peraturan Pemerintah tentang kewajiban televisi siarannya beralih dari analog ke digital. Siapa yang TV-nya tiba-tiba tidak bisa nyala? Angkat tangan. Ya, itu ternyata ada dasar hukumnya anak-anak melalui PP ini ya. Ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI, pembubaran Partai Komunis Indonesia, anak-anak. Ini peraturan lama ya, tahun 1966. Nah, kelompok 1 anak-anak mendapatkan ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI, kelompok 2 mendapatkan undang-undang, kelompok 3 mendapatkan Perpu, 4 mendapatkan PP, 5 mendapatkan Perpres, 6 mendapatkan Perda Jawa Tengah, Perda Provinsi, dan kelompok 7 mendapatkan Perda Kabupaten atau Kota, yaitu Perda Blora. Ya, Bapak telah membagikan materi literasi di grup WA. Silakan lakukan literasi anak-anak sebelum mengerjakan LKPD berikut. Sesuai kelompoknya. Kelompok berapa, Karen? Kelompok 2 membaca undang-undang.
Kemudian anak-anak untuk mengerjakan LKPD ini silahkan manfaatkan berbagai macam sumber yang tersedia, buku paket, LKS, handphonenya dicek website-website yang kredibel untuk mengerjakan LKPD. Kemudian juga bisa menggunakan YouTube misalnya, bisa nonton YouTube kalau ada yang sesuai, bisa melihat undang-undang dan lain sebagainya, undang-undang maupun undang-undang dasar ya. Silakan, waktunya adalah 1 jam pelajaran. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Pak Ardian. Ini kelompok berapa? Kelompok 5 mendapatkan jenis peraturan apa? Perpres tentang cadangan pangan. Yang nomor 1 itu ditulis Perpres nomor berapa tahun berapa ya? Sudah ketemu? Sudah. Nomor 125 tahun 2020. tentang cadangan pangan intinya ya. Yang nomor 2 ditulis tentang isi singkat dari peraturan tersebut. Sudah ketemu? Sudah. Apa itu? Apa dibacakan, Dik? Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah. Bagus ya. Yang nomor 3 ditulis asas-asasnya. Dari asas 10 tadi, pilih 2 yang kira-kira cocok dengan peraturan ini. Pilih slide. Baik anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Kanvanya sudah selesai? Sudah ya. Jadi sekarang saatnya untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 anak-anak ya. Kelompok 1 bisa ke depan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ketetapan MPR tentang pembubaran PKI. Ya. Yang pertama dibacakan oleh Afik Maulana Yusuf Pratama. Oke. Judul TAP MPRS No 25 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua dibacakan oleh Siti Nurrohmah. Isi peraturan pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis. Bagus sekali. Yang ketiga dibacakan oleh Ega Yuda. Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah seperti pada universitas. Yang keempat dibacakan oleh Andika Rahmawati. Asas-asas pengayoman berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, kemanusiaan, mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara. Baik. Demikian presentasi dari kelompok 1 anak-anak dengan tema ketetapan MPRS tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Sekarang siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Ya bagus sekali. 1, 2, ada lagi? Nama saya Karen Yuda Priscilla, ingin bertanya. Jelaskan alasan Partai Komunis Indonesia dibubarkan. Alasan mengapa sih kok Partai Komunis Indonesia itu dibubarkan? Ditampung dulu ya. Oke. Nama saya Budi Agung Santoso, ingin bertanya. Memangnya ajaran komunis itu seperti apa? Memangnya ajaran komunis itu seperti apa sih kok sampai PKI harus dibubarkan? Bagus sekali. Ada lagi anak-anak? Perkenalkan, nama saya Riki Adi Saputro. Peristiwa apa yang memicu pembubaran PKI? Peristiwa apa sih yang memicu hingga PKI harus dibubarkan? Baik, tepuk tangan buat para penanya yang luar biasa ini. Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian diskusi terlebih dahulu ya. Silahkan 2 menit untuk diskusi terlebih dahulu. Ketiga pertanyaan sudah terjawab? Baik, karena kalian sudah berliterasi dengan cukup baik tadinya anak ya. Baik, silahkan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karen. Karena ideologi komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila. Betul sekali anak-anak. Kan kita dasar negaranya adalah Pancasila. Ya nggak boleh pakai yang lain pokoknya. Ya.
Ya, silakan dijawab pertanyaannya dari teman yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Budi. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Tidak mempercayai adanya Tuhan, anak, itu ajaran komunis ya. Apalagi? Tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ya, tidak adanya kelas sosial, anak-anak. Ya, itu tadi ya, yang utama tadi itu jelas bertentangan dengan Pancasila, anak-anak. Setelah pertama kita adalah ketuhanan yang maha esa, komunis. Sedangkan komunis itu tidak percaya adanya Tuhan. Jadi harus dibubarkan, tidak boleh ada di Indonesia ajaran komunis, anak-anak. PKI ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Riki. Terjadi kudeta yang menewaskan 6 jenderal. Terjadinya kudeta yang menewaskan 6 jenderal itu peristiwa apa ya? G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, anak-anak ya. Komunis pada waktu itu berusaha mengganti Pancasila dengan komunis ya. Alhamdulillah berhasil apa gagal? Gagal ya. Kita tetap dengan dasar negara Pancasila saat ini. Sehingga tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari apa? Hari Kesaktian Pancasila, anak-anak. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, Karen masih mau bertanya. Apakah saat ini ketetapan MPR masih dibuat? Apakah saat ini ketetapan MPR masih dibuat, anak-anak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Karen. Tidak, ketetapan MPR dibuat saat MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Betul sekali, anak-anak. Itu ketetapan MPR dibuat ketika belum amandemen Undang-Undang Dasar, anak-anak. Dulu ketika sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sedangkan sekarang setelah Undang-Undang Dasarnya diamandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tapi hanya lembaga tinggi negara saja, anak-anak ya. Berarti ketetapan MPR tidak lagi dibuat atau diproduksi, anak-anak. Baik, dari kelompok 1 sampai kelompok 7 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dengan sangat baik, sangat maksimal, anak-anak. Dari kalian mengerjakan mengenai isi peraturan, kemudian asas-asas muatan peraturan, lembaga yang menyusun peraturan, benar semua ya. Kemudian hingga kritikan kalian atau tanggapan kalian terhadap peraturan perundang-undangan yang Bapak minta untuk kalian diskusikan seperti itu ya. Baik. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini yuk. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. 1, 2, bagus sekali. Hari ini kita belajar macam-macam peraturan di Indonesia. Asas-asas muatan aturan dan lembaga penyusun peraturan. Saya jadi bisa memaknai peraturan nasional dengan lebih baik. Baik, Nurul akhirnya bisa memaknai peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia dengan lebih baik karena kita akhirnya sudah menguasai mengenai jenis dan hierarki peraturan, asas-asas peraturan, hingga lembaga-lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan. Siapa lagi tadi? Oh, Riki ya. Hari ini kita belajar mengenai macam-macam peraturan di Indonesia. Peraturan bisa berisi perintah dan larangan. Saya jadi tertarik untuk ingin mengetahui peraturan lebih banyak lagi. Luar biasa, Riki tertarik untuk mengetahui peraturan Indonesia yang lainnya ya, lebih banyak, lebih dalam lagi seperti itu ya. Baik, sekarang kita adakan evaluasi atau post test, anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silakan dilihat grup WA kelas 8G, ada link Google Form di sana. Silakan dibuka dan mulai dikerjakan. Jangan lupa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Tidak perlu buru-buru, anak-anak. Waktunya cukup banyak ya, yaitu 5 menit. Sudah selesai, anak-anak? Sudah ya. Bagaimana hasilnya? Bagus ya? Yang dapat 100 ada? Wow, lumayan banyak. Yang dapat 80? Ya, sedangkan yang dapat di bawah KKM, anak-anak, tidak masalah. Minggu depan kita adakan remedi. Sebagai acuan, kalian belajarnya ditingkatkan lagi, gitu, anak-anak. Baik, mari kita adakan refleksi pembelajaran. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak ya? Menyenangkan, alhamdulillah. Apakah hari ini kalian mendapatkan banyak ilmu baru? Alhamdulillah ya, anak-anak ya. Dapat ilmu baru mengenai peraturan perundang-undangan kayak gitu.
adakah kendala selama pembelajaran hari ini? Tidak ada kendala yang berarti anak-anak ya? Nah, kalian dari mengerjakan LKPD hingga presentasi, mengerjakan evaluasi, semuanya lancar ya? Ya. Ada masukan buat Pak Ardian untuk minggu depan mau ngapain kita? Tadi kita banyak main game ya. Kalau minggu depan main game lagi setuju apa tidak? Bapak minggu depan siapkan berbagai macam game lain untuk kita belajar nantinya anak-anak ya. Baik anak-anak, minggu depan kita akan belajar mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional ya. Kita akan belajar bagaimana sih undang-undang itu dirumuskan, bagaimana sih peraturan pemerintah itu dirumuskan, bagaimana sih perda itu dibuat, seperti itu ya. Kan kita hari ini sudah belajar mengenai lembaga-lembaga negara. Minggu depan gantian kita belajar mengenai proses atau mekanisme dari penyusunan perundang-undangan nasional. Anak-anak dipelajari terlebih dahulu di halaman 58 ya. Minggu depan insya Allah kita akan membuat sebuah proyek. Kalau hari ini kalian belajar membuat presentasi di Canva, nantinya minggu depan kita belajar membuat infografis ya atau poster di Canva anak-anak ya. Sekarang silakan kemas-kemas. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. LKPD silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan semangat yang lebih besar ya. Ya, dengan semangat yang lebih baik ya. Silakan kalian bisa memimpin berdoa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan pulang dengan tertib, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Makasih anak-anak ya.